Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Yanwarito. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR Nomor 10 MPR 1998, yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suhu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atau pengertian kolusi dan nepotisme. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini diantara lain: 1. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Yang kedua, adanya peraturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Ketiga, tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.